Halo, apa kabar? Jadi ada film Kung Fu Panda yang terbaru, yaitu film Kung Fu Panda 4. Di satu sisi tentu adalah kabar yang membahagiakan ya, karena setelah sekitar 8 tahun, akhirnya kita dapat film Kung Fu Panda lagi. Tapi di satu sisi yang lain, juga agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena menurutku pribadi, semua film Kung Fu Panda, dari yang pertama, terutama yang kedua, itu bagus banget. Dan bahkan yang ketiga pun, itu juga masih lumayan bagus. Nah, kemudian datanglah yang keempat ini. Jadi tentu aku nonton dengan punya ekspektasi yang lumayan tinggi terhadap filmnya. Filmnya kali ini menceritakan tentang Po, yang sekarang mendapatkan beban baru untuk menjadi pemimpin spiritual di The Valley of Peace, sehingga dia harus mewariskan kedudukan yang dia miliki sekarang sebagai seorang Dragon Warrior, dan harus memilih siapa kira-kira yang akan menjadi Dragon Warrior yang berikutnya. Nah, tapi di waktu dia harus menimbang-nimbang ini, di saat yang bersamaan datanglah juga karakter yang bernama Chameleon, yang seperti tokoh-tokoh villain pada umumnya, mengincar kekuatan besar. Dan salah satunya, dia juga mengincar tongkatnya Po. Tongkat yang dikasih sama Oogway di film yang ketiga. Dan karena hal tersebut, akhirnya Po harus bekerja sama dengan karakter baru, yang baru muncul juga di film ini, yaitu karakter rubah yang ternyata dia tahu di mana si Po itu harus menemukan Chameleon, untuk menghentikannya dari kekejaman-kekejaman yang lebih besar. Nah, pertama-tama, kalau misalnya kita ngomongin untuk para pemeran suaranya sendiri, karakter Po tentu saja masih diperankan oleh Jack Black. Dan memang harusnya seperti itu, harusnya sih nggak akan diganti ya. Karena emang udah ikonik banget, dan aku yakin aku nggak sendirian. Karena buat aku pribadi, setiap aku ngelihat karakter Po, maka aku akan secara otomatis juga ngelihat si Jack Black. Karena beneran udah melekat banget tuh antara karakternya dan pemeran suaranya gitu. Dan secara performa juga nggak perlu diraguin sama sekali ya. Apalagi kalau misalnya kamu udah nonton film yang pertama sampai yang ketiga, dan bahkan kamu nonton juga film Mario the Movie yang kemarin, yang dia jadi karakter Bowser, itu kan juga bagus banget. Dan begitupun juga di film yang keempat ini, masih konsisten untuk bagusnya. Dan aku bisa bilang hal yang sama untuk para pemeran lainnya, karena kan banyak juga karakter-karakter lain kayak Master Shifu, ayahnya Po yang angsa atau Mr. Pink, kemudian ayahnya Po yang panda atau Mr. Lee, dan bahkan Tai Lung. Mereka semua itu kan masih diperankan oleh orang-orang yang sama juga. Jadi ya nggak ada yang terasa aneh dan semuanya bagus. Terkecuali yang meranin karakter yang baru, karakter rubah yang bernama Jean, diperankan oleh Awkwafina. Entah kenapa sebenarnya sih secara suaranya sendiri itu nggak ada masalah sama sekali. Cuman kalau dari segi pembawaannya, secara keseluruhan karakternya itu rasanya jadi hambar banget. Dan yang jadi masalah adalah karakternya rubah ini munculnya banyak banget karena emang punya peranan yang besar sekali sampai akhir film. Yang otomatis akan banyak juga kejadian-kejadian yang melibatkan karakter ini. Baik itu dampaknya terhadap cerita dan terutama dari segi emosional dengan karakter utamanya. Jadi dengan seberapa pentingnya karakter ini, aku cukup menyayangkan karena pembawaannya itu bisa dibilang datar. Untuk momen-momen di mana karakter Jean ini terlihat sebagai karakter yang nggak bisa serius dan kelihatan licik, maka suara dan pembawaannya jadi masih lumayan oke lah. Nah, tapi kalau udah masuk ke bagian-bagian yang agak serius, apalagi emosional, yang mana berarti momen-momen yang cukup penting, maka suara dan pembawaannya pun jadi sama sekali nggak dapet. Cara menyampaikannya sama, dan cara membacanya pun juga sama. Jadi adegan yang penting ataupun enggak, ya jadi sama-sama aja gitu, nggak ada bedanya sama sekali. Apalagi secara sifat dan karakterisasinya, karakter Jean ini kayaknya kurang cocok chemistry-nya dengan si Po. Dan misalnya kita bandingin dengan chemistry antara Po dengan The Furious Five, itu kerasa jauh banget. Jauh lebih terasa dinamis dan jauh lebih terasa menyenangkan. Dan secara karakterisasinya masing-masing pun memang bisa dibilang lebih mengisi satu sama lain dibandingkan karakter Po dengan si rubah ini. Dan betul, di film yang keempat ini The Furious Five nggak muncul sama sekali. Sebenarnya ada sih, muncul di bagian akhir film, tapi ya munculnya adalah untuk hal yang nggak terlalu signifikan juga. Jadi ya nggak terlalu penting gitu ya. Nah, tapi intinya, selain hal-hal barusan, aku juga merasa kalau kayaknya secara cerita, film yang keempat ini bisa dibilang nggak sebagus film-film yang sebelumnya. Ya mungkin memang untuk film yang ketiga itu masih bisa diperdebatkan lah ya. Tapi setidaknya dari film yang pertama dan sampai yang kedua, itu ceritanya kan bagus banget. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari filmnya dan tingkat relatability atau koneksi kita terhadap filmnya yang tinggi banget. Ya walaupun memang mungkin ada 1 dan 2 hal yang bisa kita pelajari dari cerita di film ini, tapi secara tema keseluruhan, aku pribadi sih nggak menemukan koneksi yang cukup dalam terhadap ceritanya.
Apalagi dengan tema filmnya, yang masih ngebawain tentang adanya perubahan dalam hidup, bagaimana sebaiknya kita menyikapi dan menerimanya, dan apa yang penting adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Bisa dibilang kan juga udah disampaikan di film yang ketiga. Jadi menurutku nggak ada hal yang baru lagi. Nah cuman di luar cerita dan karakternya, aku sih tetap puas banget ya ngelihat animasi serta art style-nya. Karena semuanya itu tetap kelihatan bagus dan adegan action yang dikasih juga seru-seru. Secara animasi nggak ada yang terasa kaku dan koreografinya pun juga bagus semua. Jadi ya tetap menyenangkan. Jadi mungkin hal-hal inilah yang bisa menjadi alasan kenapa kamu nonton Kung Fu Panda 4 ini. Karena bisa dibilang, kayaknya filmnya sendiri emang lebih banyak fanservice-nya. Dan terbukti dengan dimunculinnya karakter-karakter yang udah ada dari film-film yang sebelumnya. Yang hal itu pun, ya menurutku nggak ada eksekusi dengan baik juga. Jadi ya sayang aja. Plus, komedi-komedi yang dimunculkan atau disampaikan pun, menurutku lebih banyak nggak kenanya. Jadi ya awkward gitu. Ketika ada momen komedi yang muncul, tapi ternyata malah nggak lucu, gitu ya. Tapi ya silahkan tonton filmnya. Kalau misal kamu tertarik, aku pribadi sih nggak merekomendasikan banget. Tapi aku juga bisa bilang kalau aku masih mendapatkan waktu yang menyenangkan selama nonton film Kung Fu Panda 4 ini. Dengan catatan, nikmatin aja proses perjalanan karakter utamanya dan juga adegan-adegan actionnya. Intinya ya, buat hiburan aja lah. Tapi tentu kamu punya pendapat sendiri. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan sampai jumpa.